Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan kita ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi pertanyaan-pertanyaan tentang masalah korban itu masih saja mengalir. Dan bahkan pertanyaan itu sampai ke persoalan yang sangat teknis. Dan ini yang seringkali membuat banyak mubalik, utamanya karena bersentuhan dengan masyarakat banyak, itu tidak dengan mudah bisa menjelaskan persoalan ini. Karena perbedaan pendapat di seputar masalah pelaksanaan kurban ini sampai hari ini juga masih ada di dalam wacana fikih Islam. Apalagi kalau kita pernah belajar ilmu fikih sampai usul fikihnya. Nah, perdebatan-perdebatan di seputar masalah fikih itu terus mengalir dan akan terus berjalan dan tidak akan pernah mengalami titik jenuh kalau kita benar-benar piawai, benar-benar pintar mengemas kembali persoalan-persoalan itu dan kemudian menganalisis atau mengurai persoalan-persoalan itu dengan uraian-uraian yang betul-betul tajam. Termasuk di dalamnya di seputar masalah kurban, masalah sholat hari raya Idul Adha, masalah yang terkait juga dengan bagaimana ketika hari raya itu berjumpa dengan hari Jumat atau ada hari raya yang jatuh pada hari Jumat. Itu sampai akhir-akhir ini juga masih menjadi pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Nah, sedikit ingin saya sampaikan di sini bahwa kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan untuk berkorban, untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha dan sebagainya itu selamanya memang menjadi sesuatu yang harus kita sadari sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah. Nah, ini yang juga seringkali saya diskusikan. Ini ada teman saya, ini mahasiswa program doktor di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ini Mr. Muhammad Abu Jahid dari Bangladesh itu, yang sudah banyak belajar bahasa Indonesia itu. Assalamualaikum Mr. Abu Jahid. Good morning. Ya, Alhamdulillah. Ini ada dua orang mahasiswa yang sering berinteraksi dengan saya. Yang pertama Abu Jahid ini dari Bangladesh, kemudian yang kedua saudara Said itu dari Gambia, Afrika. Ini seringkali bercengkerama, berbicara, ngobrol-ngobrol dengan saya di Al-Uneres, di asrama mahasiswa UMY. Samping ada beberapa yang seringkali menyapa melalui Facebook saya, itu para mahasiswa yang juga sedang kuliah di international class, di kelas internasional, yang mudah-mudahan dengan banyak mendengar apa yang saya sampaikan ini, mereka itu bisa semakin tertarik untuk belajar bahasa Indonesia di samping belajar agama. Dan kebetulan tidak semua yang ada di Indonesia itu belajar manajemen, belajar hukum, belajar ilmu pertanian dan sebagainya. Baik, kita teruskan. Hari ini saya ingin menyampaikan dan memberikan penegasan bahwa perbedaan pendapat di seputar masalah fikih itu memang cukup luas, dan kalau kita tahu metodologinya, insya Allah kita akan menikmati perbedaan-perbedaan itu. Tidak kecuali ketika kita mencoba untuk melakukan istinbat hukum, bukan secara mandiri tapi belajar bagaimana para ulama itu beristinbat, kemudian kita kenal metodologi istinbatnya dan kita pakai sebagai bagian dari cara beristihad dalam wilayah yang kecil-kecilan tentu saja,
Itu mencontoh bagaimana mereka itu menalar dengan penalaran yang sangat bagus. Apalagi kalau ulama-ulama besar seperti ulama-ulama mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dan yang lain-lain yang menjadi bagian dari ulama-ulama yang jadi panutan, itu tajam sekali ketika mereka menjelaskan persoalan-persoalan yang terkait dengan fikih Islam. Sehingga ketika kita belajar satu saja dari diskusi mereka mengenai masalah fikih, termasuk di dalamnya masalah ibadah kurban, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan bagaimana kita itu melaksanakan sholat hari raya, itu asyiknya bukan main. Dan kita menjadi semakin terbuka. Kita menjadi orang yang sudah bisa memahami bagaimana perbedaan pendapat itu menjadi sebuah keniscayaan yang tidak perlu kita sesali, apalagi kita kemudian seolah-olah terbebani dengan perbedaan pendapat itu, karena dengan membaca fikih dan usul fikih, perbedaan pendapat itu menjadi sesuatu yang indah. Nah, kali ini saya ingin sedikit mengutip ayat yang terkait dengan masalah kurban. Yang pertama itu adalah ayat yang menyatakan bahwa kurban itu merupakan cara yang bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Satu ayat yang seringkali digunakan para ulama itu adalah surah Al-Maidah ayat 27. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba'a Adama bil haqqi إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Di dalam terjemah yang saya baca di dalam kitab terjemah Al-Quran dinyatakan dalam bahasa Indonesia, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam yang bernama Habil dan Qabil dengan sebenar-benarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka benar dan tidak diterima dari yang lain. Jadi kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil tidak diterima. Kemudian Qabil berkata begini, "Aku pasti membunuhmu." Artinya karena Qabil itu kecewa, dia mengancam kepada saudaranya bernama Habil, "Aku pasti membunuhmu. La'aqtulannak." Kemudian dari pernyataan Qabil itu, Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Itu penegasan sebenarnya. Jadi korban itu adalah bagian dari ketakwaan orang. Dan pada saat orang itu berkorban dengan ketakwaan yang dia miliki, insya Allah Allah akan menerima. Tapi kalau korban itu hanya untuk gagah-gagahan, untuk pamer atau dengan sikap riya, ya tentu saja Allah tidak ridho. Dari situlah kemudian para ulama mengatakan bahwa apa yang dipersembahkan oleh orang itu bukan hanya persembahan biasa, tapi itu bagian dari rangkaian ketakwaan orang itu kepada Allah. Bahkan kalau kita membaca surat Al-Hajj ayat 37 dikatakan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging kurban yang waktu itu dikatakan unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamu lah yang dapat. Allah telah menentukannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada dirimu dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang baik. Ditekan kembali. Jadi bukan soal besar kecilnya unta, sapi, kambing atau domba yang kita korbankan yang akan punya niat, tapi ketakwaan yang mendasari dan mengiringi ibadah korban kita itu yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan binatang yang kita pakai itu adalah sebagai sarana atau aja untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah
Dan itu semua kita lakukan sebagai bukti dari keimanan kita ketika kita harus mewujudkan iman kita itu di dalam tindakan. Para jamaah yang Allah. Selanjutnya bahkan para ulama mengatakan bahwa korban itu betul-betul menjadi bagian dari sikap kepatuhan. Jadi perwujudan dari sikap kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Dan ini yang kemudian kita baca misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 34 yang dikatakan Allah, wa kulli ummatin ja'alna mansaka. Lalu ada kalimat li yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fa ilahu wahid fahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan oleh Allah pada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi sekali lagi ini penegasan dari Allah bahwa kurban itu merupakan perwujudan sikap kepatuhan dan ketaatan. Dan bahkan kalau kita kaji lebih dalam, nanti kurban yang dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah itu akan menjadi saksi amal soleh kita di hadapan Allah. Ibadah kurban itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah karena ketakwaan yang terbangun di dalam melaksanakan kurban itu. Bahkan yang dulu pernah saya sampaikan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bikulli sya'ratin hasanah, pada setiap lembar bulunya itu kita pada satu kebaikan. Artinya apa? Kalau kita itu ikhlas di dalam kurban, apapun yang dikatakan, sekecil apapun yang kita lakukan di dalam kurban itu akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Bagaimana orang yang beriman itu selalu akan terdorong untuk melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya sehingga fardhohnya yang dikerjakan, tidak ada kewajiban, tidak hanya kewajibannya yang dikerjakan, tapi keutamaannya itu kemudian dia coba untuk pahami, untuk dilaksanakan menjadi sesuatu yang menyempurnakan amal ibadahnya. Karena orang Islam yang beriman betul itu sadar bahwa yang namanya ibadah itu ya sebaiknya dilakukan dengan sesempurna mungkin. Dan pada saatnya karena kita itu beritiba kepada Rasulullah, di mana Rasulullah itu ketika berkorban itu ingin menghidupkan kembali ajaran Nabiullah yang disebut sebagai Ihya Sunnah. Siapa yang disebut akan dihidupkan kembali ajaran oleh Nabi Muhammad SAW? Ajarannya itu ajaran siapa? Ajaran Nabi Ibrahim AS. Berkorban itu bisa juga dimaknai sebagai cara kita untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim AS yang ketika itu Allah perintahkan kepada beliau untuk menyembelih anaknya. Nah, di dalam tafsir memang dinyatakan yang disembelih itu adalah Ismail. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bukan Ismail, tapi wacana itu berkembang kemudian tersimpul yang rajih itu adalah Ismail sebagai tebusan ketika perintah Allah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi domba yang kemudian disediakan Allah itu disebut sebagai pengganti yang terjadi sebagai akibat dari keikhlasan Nabi Ibrahim juga Ismail ketika mematuhi perintah Allah. Nah, ketika kita itu berbicara tentang keikhlasan kita, insya Allah keikhlasan yang kita lakukan sebagaimana yang juga dilaksanakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika berkorban, Rasulullah itu menyatakan bahwa ketika para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, hewan kurban itu apa sih maknanya? Beliau bersabda begini, ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Nah, mereka pun mengatakan begitu. Lalu pada hewan tersebut kami dapat apa? Beliau bersabda, pada setiap bulu ada satu kebaikan. Nah, mereka pun berkata, bagaimana dengan sup, bulu domba? Beliau pun Rasulullah bersabda, pada setiap bulu sup, bulu domba itu ada satu kebaikan. Nah, di sini orang-orang yang betul-betul beriman akan bisa tertarik untuk melakukan ibadah korban itu, mencontoh apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Saya pernah ditanya itu, bagaimana korban itu kalau diganti dengan hewan lain? Ya, dalam banyak hal ketika saya membaca kajian dan
Karena syariatnya memang begitu. Memang ada cerita Bilal bin Abi Rabah itu pernah menyembelih ayam, dan itu kemudian oleh sebagian orang dianggap sebagai kurban, padahal nilai dari apa yang dikatakan para ulama tentang apa yang dikatakan oleh para ahli fikih mengenai penyembelihan ayam oleh Bilal itu terkait dengan keinginan beliau untuk beribadah kepada Allah yang nilainya sedekah, sehingga tidak bisa itu menjadi sebuah contoh bahwa ketika kita berkorban dan tidak punya kambing, kita boleh berkorban dengan memakai ayam. Nah, itu menurut pendapat yang rajih. Nanti para jamaah bisa melacak kembali kajian mengenai itu. Nah, termasuk di dalamnya sekarang ini ada wacana bagaimana korban itu diganti dengan uang. Ya, dari sisi pelaksanaan syariatnya, ini wilayah ta'abutinya itu yang tidak tepat. Ya, tidak pas itu. Saya katakan ya jangan. Korban ya korban saja menurut apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Tentang uang yang mau kita gunakan untuk bersedekah, ya sedekah saja dengan uang yang kita miliki. Nah, ketika ada pilihan, misalnya dalam situasi darurat, ternyata kita itu belum mampu berkorban, hanya mampu untuk bersedekah, ya sedekah nggak apa-apa. Kalaupun kita belum bisa bersedekah dengan uang, dengan yang lain pun juga bisa kok. Artinya jangan sampai kemudian ada pendapat yang mengatakan sekarang ini kan sudah saatnya kita itu harus berbagi uang dan sembako, oleh karena itu korban tidak usah diadakan. Nah, itu perlu dikaji lebih mendalam. Benarkah situasinya sudah semendesak itu sehingga seolah-olah korban itu menjadi sesuatu yang tidak perlu dilaksanakan lagi, apalagi repot menyembelih hewan korban itu. Nah, kita itu berpikir dengan cara berpikir yang sederhana seperti itu, kita bisa terjebak untuk tidak mau melakukan sesuatu yang merepotkan kita ketika kita beribadah untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Kurban ya kurban aja. Sehingga ketika kita itu mau berkorban sekaligus bersedekah, dua-duanya kita laksanakan. Dan bahkan di masa pandemi ini, ya, berseliweran pendapat-pendapat yang bermacam-macam tentang arti penting korban itu. Apakah korban itu sekarang sebegitu penting untuk kita laksanakan? Padahal banyak orang yang butuh sembako. Ya, kita harus lebih arif di dalam berpendapat. Ya, silahkan pakai sembako, tapi jangan lupakan ibadah korban yang memang ada syariatnya. Jangan lupakan, kedua-duanya harus kita coba untuk kita pahami secara proporsional. Saya tidak mengatakan bahwa yang tidak berkorban itu salah mutlak, tidak. Karena memang ada kalanya di dalam situasi dan kondisi tertentu orang bisa saja memilih. Ya. Tetapi kalau orang berpendapat tidak perlu korban dan kita perlu menyembelih hewan korban, kita ganti semuanya dengan uang, ini menurut saya pendapat yang aneh, gitu. Pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena betapapun ibadah korban itu adalah syariat yang betul-betul bisa kita laksanakan, karena itu bagian dari sesuatu yang harus kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk mencontoh beliau. Rasulullah pada waktu itu ya menghadapi situasi yang mungkin saja pernah sama, di mana banyak orang miskin yang perlu santunan-santunan yang lebih daripada sekedar daging korban. Tetapi bukan itu yang harus dipakai sebagai sesuatu yang akan kita katakan sekarang ini sudah tidak perlu lagi menyembelih hewan korban karena repot. Karena toh Rasulullah juga tersuruh korban, para sahabat juga begitu, para ulama juga begitu. Padahal di masa mereka tentu saja ada orang-orang yang butuh lebih dari sekedar daging. Sekarang juga begitu. Makanya khusus di kampung saya katakan, ayo kita berkorban, tetap berkorban, bersemangatlah untuk bertiba pada Rasulullah SAW. Yang punya kelebihan harta, mari kita bantu mereka yang kekurangan agar kita ini benar-benar menjadi orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah. Karena rezeki yang diberikan Allah itu harus kita kembalikan kepada Allah dengan cara yang sebaik-baiknya, termasuk dengan cara berzakat dan bersedekah yang seringkali menjadi bagian dari cara orang Islam untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang dilaksanakan selama hidup. Ya, zakat itu misalnya, dulu pernah saya katakan, kalau ada orang yang berzakat mal lebih dari 0,5%, bagaimana ya Ustaz? Saya katakan tidak ada masalah. Kalau kurang itu jadi masalah.
Karena kelebihan-kelebihan pemberian itu bernilai sedekah. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya, kemudian 2,5% itu saya zakati untuk saya berikan kepada orang yang berhak. Saya melihat kok masih ada orang yang kekurangan, saya lebihkan menjadi 5% atau 10%, tidak ada masalah. Karena itu bagian dari kelebihan yang mulia menurut apa yang dikatakan para ulama itu sebagai sesuatu yang punya nilai keutamaan. Tapi kalau kurang, nah ini persoalan karena ibadah kita menjadi tidak benar karena tidak punya menurut tuntunan. Tapi kalau ada kelebihan harta kita sedekahkan, tidak ada masalah. Kemudian ketika ibadah kurban itu laksanakan, itu ada nilainya ya. Dalam kajian maqasid syariah dikatakan bahwa kurban itu ketika kita laksanakan insya Allah akan memberikan kemanfaatan kepada semua orang yang menikmati kurban itu, bukan hanya sahibul kurbannya. Ibadah kurban itu memiliki sisi positif dari sisi kemasyarakatan. Nah, dan ini yang selalu saya sampaikan. Pada satu saat Ali bin Abi Thalib itu menyatakan begini, Amaroni Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah merintahkan kepadaku, an aku ma'ala budni wa an atasaddaqa bilahmiha wa jurutiha wa jillatiha wa an la utiyal jazzara minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Jadi Rasulullah dikatakan pernah merintahkan kepada Ali untuk mengurus penyembelihan hewan kurban. Kalau kita sekarang panitia itu yang melaksanakan atau jagalnya misalnya, dan menyediakan daging dan kulitnya untuk disedekahkan kepada orang yang memang butuh atau pantas kita beri, serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Tetapi aku dilarang oleh Rasulullah untuk mengambil upah sebagai tukang potong atau untuk tukang potongnya. Jadi Ali tidak diberi upah sebagai jagal atau tidak memberi upah kepada jagal dengan apa yang ada di dalam binatang kurban itu. Jadi beliau mengambil upah untuk tukang potong itu tidak boleh. Tapi aku dilarang untuk beliau untuk mengambil upah untuk tukang potong jagal dari hewan kurban itu. Nah sekarang menjadi persoalan, bagaimana kita mengambil daging, kulit atau kepalanya untuk upah? Tidak boleh. Ya begitu. Akan Ali mengatakan kami ambilkan upahnya dari uang kami sendiri. Artinya apa? Kita harus mengambil dari kocek sendiri. Di sini ada istilah indilan, yaitu uang yang disertakan untuk mengupayi jagal. Selesai dari sisi itu. Nah, ketika kemudian hewan itu sudah disembelih dan kemudian diberikan kepada siapapun dan oleh